Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab wa mu'assis hadhihi al-musalla baitur rahman syaibillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suaranya agak aneh Bu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 45. Ya, benar ya, 45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling atas ya. Syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Bismillahirrahmanirrahim. Syarrul biqa'i, seburuk-buruknya tempat, dalam kurung, dalam satu negeri, satu wilayah. Aswaquha adalah pasarnya. Kenapa? Kok pasar disebut sebagai seburuk-buruknya tempat? Karena terkadang memang di pasar itu, mohon maaf, sebetulnya setan di mana-mana ada sih. Banyak kemaksiatan, banyak perilaku dosa yang terjadi di pasar. Yang nipu pembeli, yang pembeli nyacat dagangannya penjual, yang sama-sama pembeli saling hasud, iri, sampai kadang ada yang makai cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Datang ke Mbah, ini dagangan saya kok agak seret ini, jangan-jangan ada yang nutup ini Mbah. Nah, namanya dukun biasanya digituin, oh iya, ini yang nutup dari sebelah kulon. Padahal dukunnya juga ngerti apa enggak ya enggak tahu, biar kelihatan mantep aja. Nah, banyak perilaku-perilaku dosa yang biasanya berawal dari pasar. Timbangan seliter jadi cuma 9 on ya. Kalau dulu saya pernah beli itu buah itu loh, duku. Pulang kerja maksudnya itu nyampe rumah, wong dulu masih nganten baru ya. Wah, biar kelihatan seneng gitu ya. Saat itu masih nebeng di rumah mertua. Kebetulan mertua itu kan punya timbangan yang mulai dari yang jontit jomplang, yang timbangan model lama itu yang pakai, sampai yang timbangan digital pakai angka. Nah, kemudian apa itu? Duku Pak. Berapa itu tadi? 2 kilo. Coba sini. Begitu ditimbang, nah cuman 1,7 berapa. Ya Allah. Waktu bini ngidam lagi beli durian sih.
Loh saya dikibulin kok ya mau-maunya loh disuruh jilat pisau. Loh saya loh. Manis Pak, manis Mas. Coba kalau nggak percaya nih pisau. Ditusukin ke durian. Saya suruh jilat, ya saya jilat. Oh manis Pak, manis dibayar. Begitu dibuka nyampe rumah, mentah. Wes ya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di antara yang sangat tidak disukai itu namanya at-tajirul fajiru, pedagang yang suka nipu. Tapi kadang pembelinya ya gitu ya. Pembeli itu kadang kalau nyacat dagangannya penjual ya enggak kira-kira. Nah, ini cerita kan saya sendiri. Kalau cerita nipu kan saya nggak tahu ya. Nah ini. Dulu waktu masih tinggal di sini ceritanya mau siang-siang gini ngerujak kan enak. Beli mangga yang dirujak kan segini-segini kan. Enggak ada yang gede kan emang. Di pasar sini loh. Pasar Blimbing, Jalan Blimbing. Nah saya masih nangkring di motor, istri turun. Bang ini berapaan? Pokoknya lupa saya saat itu umpama 10.000. Kata istri saya mahal amat bang, kecil-kecil 10.000. Ya segitu neng harganya. Nah ini istri mulai itu. Bang mangga seupil-upil 10.000. Ya Allah, lakukan istri saya toel dari belakang. Dek, itu upil kalau segitu itu hidungnya seberapa? Saya upil kok segini tuh hidungnya seberapa ya? Oh iyalah, saya langsung diomelin nama istri. Diem ngapa? Wong lagi usaha. Yo usaha, tapi kalau nyacat dagangan boyo jangan segitu-segitunya. Lemangga kok dibilang seupil. Boyo bilang kecil yo kecil kok yo seupil, mana ada upil segini. Upil segini aja udah lumayan oh ya. Bisa napas. Ya Allah. Lah itu kenapa pasar itu disebut sebagai tempat yang buruk. Cuman sekarang udah alhamdulillah ya banyak majelis taklim di tengah pasar ya. Wong saya beberapa kali diundang itu di masjid di pasar Kojai yang di atas. Itu kan ada musola itu ya pengajian rutin entah seminggu 2 kali ya Bapak. Ya untuk mengurangi stigma buruk bahwa pasar itu tempat yang terburuk itu tadi. Nah iya. Kenapa pasar itu disebut sebagai tempat yang terburuk? Karena memang banyak dosa bersumber dari pasar. Lah kalau sekarang udah ada HP, kalau dulu ada gosip apa itu pertama dari pasar. Depan rumah saya itu walaupun bukan pasar, tapi orang sono nyebutnya pasar laler. Kalau pagi rame, ntar kalau udah ada matahari bubar. Kan pasar laler namanya kan. Nah itu ada gosip terbaru sumbernya dari situ. Wa khairul biqa'i, dan sebaik-baiknya tempat di satu wilayah itu masajiduha, masjidnya. Karena memang umumnya orang di masjid itu ya melakukan kebaikan. Tapi kalau dibalik, masjidnya malah jadi sumber dosa. Daya banyak. Ada yang dipasrahin jadi bendara masjid, malah uangnya dibawa kabur. Itu saya udah dipertemukan kejadian seperti itu berkali-kali. Ada sekretaris masjid, setiap ada sumbangan masuk, umpama yang masuk 100.000 dicatatnya 70.000, yang 30.000 dikantoni. Lah kalau tahu dosa nggak ada neraka. Lah itu ketahuannya udah bertahun-tahun, begitu diaudit terkumpul ternyata hampir sekitar 700 juta. Begitu diaudit sampai ke rumahnya dia pasrah. Saya kalau mau dipenjarakan ya pasrah, wong duitnya nyatanya sudah habis. Akhirnya orangnya stroke bertahun-tahun. Begitu ditengokin itu nggak bisa komunikasi, tapi matanya itu kayak minta maaf ya, nangis. Ya Allah. Yes ya Allah, kayak mirip sinetron. Ada yang pengurus masjid pergantian pengurus, dari pengurus lama ke pengurus baru, catatannya ada tapi duitnya nggak ada.
Tiap Jumat ya dilaporin kas masjid sekian, pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Tapi begitu masa periode pengurusan habis, periode berikutnya begitu serah terima ya buku rekeningnya kosong. Orangnya pasrah. Kalau mau dipenjarakan ya terserah. Ya Allah. Ada yang bendara masjid tahu-tahu rumahnya kosong. Tahu-tahu orangnya kabur. Ya Allah, itu. Lah kalau seperti itu apa kok yo lama-lama masjid akan citranya jadi buruk ya. Banyak kemaksiatan malah bersumber dari masjid. Orang pada berantem, ya Allah, naudzubillah. Lah hadis ini sampai timbul karena memang saat itu masjid itu lambang tempat kebersihan, kesucian, tempat orang berbuat baik. Nah, pasar rata-rata sebaliknya. Nah, sekarang malah mulai berubah kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza ketika dakhala masuk ahadukum di antara kalian al-masjid, masjid. Kalau musola gimana? Kayak ini nih. Apa sama aja? Fala yajlis, maka jangan duduk. Lah terus suruh ngapain? Nah itu loh tulisannya. Fa hatta yusalliya rak'ataini, sehingga sholat 2 rakaat. Artinya kalau masuk ke masjid utamakan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau enggak memungkinkan, kayak begini nih, ibu-ibu mau ngaji. Kalau musola ini kayak begini nih, statusnya sebetulnya sama saja. Masjid, musola itu sama saja. Hanya di Indonesia ini yang punya nama yang berbeda. Kalau misalnya kayak di Saudi, di Malaysia, di Brunei itu ya namanya semuanya masjid. Hanya bedanya kalau kayak Al-Mukarramah itu namanya masjid jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau ini namanya ghairu jami karena tidak dipakai untuk sholat Jumat. Secara hukum yang berlaku apakah sama-sama? Lah terus gimana? Kayak saya tadi masuk kan enggak sholat langsung duduk. Imam Nawawi Banten, beliau dalam karyanya namanya kitab Nihayatuz Zain mengajarkan kepada kita kalau seandainya kita masuk ke masjid tidak mungkin untuk tahiyatul masjid, bisa diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Tasbih kalau kayak kita sholat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kita baca 4 kali, itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Ya tentu ketika masuk kita niati baca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Masuk dengan kaki kanan. Kemudian dalam hati niat i'tikaf. Ini tadi pas duduk di sini udah niat i'tikaf belum? Belum. Ya wes sekarang lumayan masih ada beberapa menit untuk pengingat besok-besok. Ketika masuk ke dalam sini langsung niat i'tikaf. Enggak perlu pakai bahasa Arab, wong kita bukan orang Arab. Wes pakai bahasa Jawa ya oleh, bahasa Sunda ya boleh, bahasa apa namanya ujung pandang apa Makassar boleh, pakai bahasa mana saja boleh. Pakai bahasa Indonesia secara umum saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala beres. Kemudian setelah itu baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita baca 4 kali. Jadi selama kita duduk di sini sampai nanti kita pulang,
insya Allah selain pahala ngaji ada pahala iktikaf. Ya enggak di sini saja, di mana aja, asal kita masuk mau niatnya ngaji atau niatnya yang lain, asal gitu kita ada agak lama. Kecuali kalau masuk cuma mau ngambil, umpama udah pulang tas ketinggalan, balik lagi cuma tinggal ngambil tas, ya nggak perlu. Yang kira-kira mau ada duduk sekitar 10 menit, 15 menit, apalagi sampai 1 jam. Nah kalau kita ngaji ini kan mulai dari datang sampai pulang kan lebih dari 1 jam. Nah selama kita duduk di situ, selain ada pahala ngaji, insya Allah ada pahala iktikaf. Sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Lah kalau bisa memang tahiyatul masjid, cuman kan karena keadaan juga ibu nggak bawa alat sholat kecuali kalau Senin pertama ya. Ada sih perlengkapan. Nah iya, mama kan kalau Senin pertama kan sekalian bawa dari rumah. Nah sebelum duduk tahiyatul masjid. Tapi kalau kayaknya kok waktunya juga nggak ke Uber, ya wis yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diulang 4 kali. Itu sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau memerintahkan kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum tahiyatul masjid. Lah tahiyatul masjidnya karena kita ada alasan tertentu, silahkan diganti dengan tadi itu, yaitu tasbih 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Irtafa'at naik al-masajidu masjid syakiyatan dengan berkeluh kesah min aliha dari orang-orang yang ada di dalam masjid, alladzina yatakallamuna yang mereka ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol fiha di dalam masjid bikalamid dunya dengan ngomong atau bicara urusan dunia. Artinya ketika ada orang yang ngobrol di dalam masjid nggak ada hubungannya dengan urusan masjid, malah ngomongi urusan bisnis, urusan dagangan, maka masjid itu ngeluh. Cuman untungnya kita nggak dengar keluhannya. Fatastaqbiluha al malaikatu, kemudian malaikat menyambutnya. Fataqulu, maka kemudian malaikat ngomong, irji'i masjid, balik. Faqad bu'isna, dan kami telah diutus bihalakihim, untuk menghancurkan, membinasakan mereka. Artinya orang yang membicarakan urusan bisnisnya di dalam masjid, maka alamat bisnisnya itu tidak berkah, dagangannya itu tidak berkah. Lalu apakah nggak boleh? Boleh, asal tidak di dalam ruangan utama. Kayak misalnya ini ada ibu majelis taklim yang nyambi dagang, dagang kerudungan atau dagang bolu atau apa, nawarinya jangan di sini, di situ, di teras. Bu, jadi enggak, kemarin katanya mesen, tapi nawarinya jangan di sini, karena ini murni urusan dagang. Kecuali walaupun bahas urusan dunia, tapi umpama itu kipas yang rusak harganya berapa ya, mau saya ganti, tapi itu kipas musola, kipas masjid. Nah itu walaupun sama-sama kelihatannya urusan dunia, tapi ada hubungannya dengan masjid. Nah, makanya masjid-masjid besar itu biasanya kan ada ruangan utama,
kayak rumah itu kan ada ruangan utama ya. Lah di ruangan utama itu jangan sampai ngomongin masalah bisnis, dagangan dan lain-lain. Ngomonginnya ya di bagian lain. Nah kalau bagian lain monggo silahkan di ruangan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah hadis selanjutnya ini orang yang bersedekah untuk masjid. Man asroja sirojan. Man siapapun asroja yang menyalakan sirojan lampu. Artinya memberi, kalau dulu ya nyumbang minyak, kalau sekarang ya nyumbang token kali ya. Lah ya ini kan kalau ini kan bahasanya lampu. Kalau ini pakai token apa pakai bulanan ini? Ya kalau di masjid di belakang rumah saya kan pakai token. Asal itu saya tulis nomornya, insya Allah itu berbulan-bulan nggak pernah ngisi. Tahu yang ada aja yang ngisi. Man asroja sirojan. Ya kalau dulu orang yang bawa lampu untuk menerangi masjid. Fil masjid, di dalam masjid. Biqadri ma yaduru fil aini, dengan sekedar yang berputar dari dalam mata. Artinya hanya sekedar pokoknya yang mata bisa ngelihat aja. Apalagi kayak ini ada lampu hias, lampu macam-macam, AC, kipas dan lain-lain. Lam tazalil malaikatu, maka para malaikat terus tastaghfirulahu, memohonkan ampun untuknya madama dzalika dawu fil masjid, selama sinar itu, cahaya itu, lampu itu masih dipakai di masjid. Artinya bukan hanya lampu, apa saja yang kita wakafkan untuk masjid, untuk musola, selama barang itu masih dipakai, maka para malaikat akan mendoakan orang-orang yang berinfak atau berwakaf itu. Ini mic ini umpama ini mic ini selama masih dipakai, maka orang yang memberi maka akan terus ngalir pahalanya. Apalagi yang mungkin nggak kepake tanah ini, yang nyumbang tanah ini dari sini ya dari sono. Selama ini masih dipakai buat sholat, selama ini masih dipakai buat ngaji, semakin banyak orang yang memakai, maka semakin banyak pula pahala yang diperoleh oleh orang yang mewakafkan ini. Apalagi yang mewakafkan seluas Al-Mukarramah ya. Ya kalau kita nggak mampu ya wis nyumbang opo kayak gitu ya. Ya kalau nggak bisa nyumbang fisik ya nyumbang tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Man basato hasiron fil masjid. Man siapapun basato yang menggelar, hasiron gelaran, karpet kalau sekarang ya, kalau dulu ya tikar. Fil masjid, di dalam masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu madama dzalikal hasiru fil masjid. Maka para malaikat terus memohonkan ampun bagi orang tersebut selama tikar itu masih digelar, dipakai untuk sholat di dalam masjid. Nah kalau yang sudah nganggur kayak di belakang itu gimana nasibnya ini? Ya buat ganti-ganti. Wes pokoknya yang udah diserahkan di masjid, ya udah diserahkan di masjid, insya Allah Allah Maha tahu membalasnya seperti apa. Kita nggak usah susah. Waduh itu kan sumbangan saya kok nggak dipakai. Nggak usah berpikir seperti itu. Allah yang Maha tahu bagaimana membalas sesuatu yang kita keluarkan. Kadang ada orang yang maksain. Ada orang pernah kejadian nyumbang karpet segulung, warnanya beda, maunya digelar di depan. Umpama nih, ini kan udah warnanya bagus, ini hijau. Lah terus ada yang nyumbang warnanya merah umpama, ngotot supaya digelar di depan, satu ndil-ndil. Ya kan warnanya jadi nggak sinkron ya. Lah ya sembuh niatnya apa, cuman makanya biarin sedekah itu juga harus tahu ilmunya. Kita nggak usah memaksakan diri untuk digelar di depan, di mana aja terserah. Asal udah diserahkan di masjid,
pengurus masjid yang ngatur gimana rapinya, gimana enaknya. Masalah balasan Allah yang Maha tahu. Terus mau digelar di mana ya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhraja qadharatan. Siapa yang mengeluarkan qadharatan, kotoran. Kalau di situ dimaknai debu. Minal masjid, di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, walaupun hanya setitik mata. Akhrajahullahu ta'ala min a'dzami dzunubihi, maka Allah akan mengeluarkan dari dosanya yang besar. Artinya kalau ada sesuatu yang dianggap kotor, apalagi najis, kalau kita ngelihat, pokoknya sebisa mungkin kita ambil, kita buang. Ini kalau zaman dulu di kampung saya, namanya di kampung dulu kan jarang yang rapet tutup begini ya, paling hanya setengah badan. Kanan kiri orang miara ayam. Lah kalau sore mau sholat maghrib itu kadang tai ayam bukannya dipel malah dibuletin pakai genteng, pakai bata, buletin, ditulisi awas najis. Ya, kenapa nggak langsung dibersihin? Ya kadang nunggu itu nunggu merbotnya, padahal merbotnya pergi ke sawah, kadang pulang dan menjelang maghrib. Jadinya ntar kalau mau sholat loncat sini. Banyak tai ayam dibuletin pakai genteng itu. Kalau apa bata merah kalau dingin kan bisa kan buat nulis. Nah, kenapa nggak langsung dibersihin? Kalau memang kita mampu dan bisa membersihkan kotoran atau najis yang di dalam masjid, itu sama saja dengan menghilangkan dosa-dosa kita. Makanya merebut itu mungkin yo pahalanya gede kali ya. Nah, iya. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya empuk. Nah, iya. Tapi kalau karpet rapi, masjid ketutup begini ya paling debu-debu dikit-dikit doang ya. Nah kalau zaman dulu di kampung masjidnya kebuka, apalagi pernah mohon maaf kalau ada orang sana. Saya pernah nganter nganten ke daerah Pandeglang tapi naik ke atas. Nah, nyampe ke sono pas mau numpang sholat duhur, itu masjidnya hanya setengah badan kayak begini tuh, kayak disenderin ibu gitu. Tapi di teras itu bukan kucing yang rebahan, anjing. Waduh. Kalau masjidnya rapi ketutup, kalau itu di luar mungkin nggak bisa masuk. Lah itu nggak ketutup, cuman segitu tok. Lah itu kok di luaran, waduh. Terus saya tanya orang situ, Pak, orang sini kok banyak yang pada miara itu, banyak yang muslim semua. Lah itu untuk jaga kebun. Oh iya benar-benar. Dalam Islam dibolehkan untuk menjaga pertanian, peternakan, untuk memelihara anjing dari serangan babi hutan itu. Cuma saya yang orang sini dulu mau sholat itu nggak yakin dengan kesucian yang ada di dalam masjid itu. Akhirnya rombongan saya ajak sholat, ya wis sholat. Ini sholat menggugurkan lihurmatil waktu namanya. Begitu turun sampai ke daerah Batu Quran apa namanya. Terus pokoknya daerah-daerah situ lah udah nyampe ke daerah rame, saya ajak berhenti ngulang sholat duhur yang tadi. Karena nggak yakin dengan kesuciannya itu. Ya kalau tertutup seperti ini saya masih yakin, cuman itu masalahnya kan terbuka masjidnya. Ya gampang banget lah. Terus kalau kucing nggak masalah, ya ini, waduh, ya wes lah. Tapi kalau orang sono meyakini suci, ya monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu masajidakum qatturuki. La taj'alu, jangan kalian jadikan masajidakum, masjid-masjid kalian, qatturuki, seperti jalanan. Hanya rame buat ngobrol yang gak jelas. Jalanan itu kan buat ngobrol yang gak jelas ya. Bebas kan wong namanya di jalanan. Ya kalau sekarang udah alhamdulillah. Dulu sering dikritisi itu kalau habis acara ngantenan. Begitu sah-sah tepuk tangan, tepuk. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai tersadarkan lah ya. Sering dinasihati entah dari penghulu, entah dari apa, mohon setelah selesai ijab qabul sah jangan tepuk tangan. Lah kalau di jalanan monggo, lah itu kadang di masjid tepuk tangan kayak orang lagi ngangon burung darah. Ngeplek burung. Nah, hadisnya la taj'alu masajidakum qatturuki. Jangan jadikan masjid itu
layaknya seperti jalanan yang hanya rame tapi buat ngobrolin hal-hal yang nggak ada jeluntrungannya. Wallahu a'lam bis